kemarin berlibur ya, liburan Idul Fitri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, bagaimana PR-nya, apakah dikerjakan? Kemarin kita punya tugas ya tentang pelaksanaan atau aksi ramah lingkungan. Sudah dikerjakan apa belum? Belum. Ada yang berapa orang angkat tangannya yang sudah mengerjakan? Ada? Ada? Sama sekali tidak ada yang mengumpulkan? Yang mengirimkan foto itu ya, foto yang sedang berbagi pohon, kemudian sedang mengumpulkan sampah atau sisa makanan. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa ya kelas ini tidak mengumpulkan? Alhamdulillah kelas lain ada yang mengumpulkan. Tapi apakah ibu tidak membagi? Di sini ibu menamakannya dengan panen ratu ketan, singkatan dari panen air hujan untuk hidup berkelanjutan. Nah, kita lihat apa itu pengelolaan air berkelanjutan. Di sini maksudnya adalah pengelolaan air berkelanjutan, yaitu pendekatan yang berkelanjutan dalam menggunakan, menjaga dan mendaur ulang sumber daya air secara bijaksana. Kemarin kita sudah berdiskusi ya bahwa penggunaan air di pondok itu kadang kita tidak sesuai dengan harapan, ada yang menghambur-hamburkan air seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang poin 2-nya di bawahnya ini konservasi air. Konservasi ada yang menyebutnya juga sebagai pengawetan. Bukan airnya diawetkan jadi, tetapi maksudnya adalah dapat menghemat air. Tapi juga memastikan bahwa generasi masa depan itu memiliki akses terhadap sumber daya air yang memadai. Jadi, apabila suatu saat nanti kita kekeringan, kita pastikan anak cucu kalian nanti juga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan terhadap air. Karena misalnya air hujan bisa kita manfaatkan. Limbah, kalau kalian limbah rumah tangga bisa dipakai dibersihkan kembali ya. Ternyata untuk melakukan hal tadi itu ada yang namanya tantangan air global. Nah, dampak perubahan iklim kalian sendiri merasakan bahwa kemarin itu kalian merasakan panasnya ekstrim, betul apa tidak? Panasnya ekstrim, lagi panas tiba-tiba hujan ya, dan itu akan membuat beberapa orang dari kalian itu sakit. Nah, di sini ternyata dampak perubahan iklim ini mengakibatkan keterbatasan sumber air ya, karena ada perubahan pola curah hujan. Kalau di rumah kita sudah bisa tahu pokoknya lamun berberan pasti itu misalnya musim hujan. Kalau sekarang tidak ya. Kemudian pencairan es, kemudian penyusutan salju, dan ada yang tadi sudah ibu sebutkan tadi ya, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Nah, bagaimana kita mengelola air secara berkelanjutan? Di sini kita harus memulihkan pemulihan dan perlindungan sumber daya, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana strateginya. Strategi pengelolaan air itu yang pertama adalah konservasi air di sekolah. Bagaimana prakteknya? Di sini kita harus mengurangi atau mendaur ulang dan memproses limbah dengan cara bagaimana? Ini caranya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kemudian ada inovasi teknologi dalam pengelolaan air. Di sini adalah proses teknologi yang menghilangkan garam dan mineral dari air laut atau air asin. Air laut itu dapat diolah menjadi air yang layak untuk kita pakai minum, kita pakai mandi. Karena seperti yang sudah kalian ketahui, mungkin kalau sudah mandi di pantai, badan bukannya segar ya, tapi malah terasa lengket atau sudah apa?
Nah, ternyata kita sudah memiliki inovasi dan teknologi dalam pengelolaan air. Kemudian pemanfaatan air hujan dan teknologi pengumpulan air. Teknologi pengumpulan air hujan meliputi salah satunya adalah memiliki alat ramah hujan. Ibu sudah lihat bahwa di daerah pondok kita itu sudah menggunakan talang, berarti kita sudah ramah hujan. Saluran air dan tangki penyimpanan kelas B sedang mana katanya di belakang pondok air sudah ada penampungan air hujan ya. Tapi ibu belum lihat ke belakang. Nah kemudian di sini bukan hanya kalian saja, tetapi kita semua harus terlibat. Seluruh yang ada di pondok itu harus terlibat. Misalnya di ayah, yayasan, guru-guru, bukan hanya siswa saja. Jadi juga harus adanya kampanye kesadaran tentang pentingnya pengelolaan air ya. Untuk apa? Agar lingkungan itu paham bahwa menghemat air itu penting. Bahwa yang bisa dibak, misalnya ya di pondok air bisa dibak airnya. Nah kemudian peran individu ya, peran individu dalam melestarikan sumber daya air. Nah di sini kalian harus salah satunya peran individu lihat misalnya ada selang yang bocor.